saraya ilal qabaili wa kutubi ilal muluk, yaitu tentang korespondensi baginda Nabi Muhammad SAW terhadap beberapa raja. Kalau di sini hanya saya sertakan dua surat yang dikirim oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau di Ar-Rahiqul Maktum itu 4, sama di Fikih Sirah sama 4. Kalau di punyanya Pak Natsir ini ada sekitar 6. Fikih dakwah ada 6 Pak. Itu, okay. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Korespondensi Rasulullah kepada para raja. Setelah perjanjian Hudaybiyah kemarin sudah kita bahas, okay. Kemudian Baitur Ridwan sudah kita bahas, atau Baitus Syajar sudah kita bahas selesai. Maka setelah perjanjian itu keadaan menjadi tenang dan dakwah Islam menjadi atau mendapat ruang gerak secara progresif, secara cepat berkembang. Nah, kemudian barulah Nabi dakwah keluar melalui gerakan menulis surat kepada raja-raja di luar Jazirah Arab. Nah, ini penting Pak. Dan mengajak mereka memeluk Islam dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik. Beliau sangat memperhatikan hal itu sehingga beliau mengajarkan dakwah melalui surat kepada raja. Loh, Nabi kok mengirim surat? Katanya Nabi tidak bisa baca tulis. Nah, sinten ini yang menulis? Banyak sekretaris Nabi. Nabi itu punya sekretaris sekitar, kalau menurut Syekh Muhammad Mustafa A'dhami itu sekitar 65. Itu beliau mengarang kitab khusus namanya Kutabun Nabi namanya Pak. Nah, saya bawa, saya punya buku beliau namanya Kutabun Nabi, Pak. Jadi Nabi itu memisah. Sebagian ada, tapi sebagian dipisah oleh Nabi. Ada sahabat yang khusus menulis wahyu. Ada sahabat khusus yang menulis surat-surat untuk dakwah seperti ini di raja-raja gitu Pak. Itu oleh Nabi ada yang seperti di sini Zaid bin Sabit itu selain menulis surat, beliau juga terkenal sahabat yang menulis wahyu gitu Pak. Nah, di antara 65 sekretaris Nabi itu menurut Syekh Mustafa A'dhami itu ada yang murtad juga Pak. Tapi bukan urusan wahyu, bukan. Tetapi yang lain itu ada. Silakan baca di buku beliau namanya Kutabun Nabi, itu sekretaris Nabi. Itu ada yang murtad, ada Pak. Itu ada yang ada. Tapi bukan yang nulis wahyu Al-Qur'an loh, bukan. Itu khusus Pak, itu dikhususkan. Kalau nulis secara umum atau mungkin administrasi mungkin ya. Terus di sini cikal bakal Nabi menggunakan stempel cincin itu Pak. Cincin stempelnya itu. Nah, beliau sangat memperhatikan hal itu sehingga beliau mengajarkan dakwah melalui surat kepada raja. Pelaksanaan metode dakwah melalui surat kepada raja ini, Nabi memilih orang yang berkompeten dan menguasai banyak bahasa. Ini yang patut kita underline, yang patut kita garis bawahi adalah yang menguasai banyak bahasa. Artinya apa? Penting belajar bahasa. Kita ini tertinggal karena emoh belajar bahasa. Cukup dengan bahasa sehari-hari, itu pun kita masih belum menguasai. Ayo dicoba diuji jenengan. Ayo ceramah bahasa Jawa, total Jawa pun ayo. Anda bisa, gitu. Bisa juga Pak kita Pak. Anton sing tiyang Sunda tuh mriki. Coba ceramah atau ngomong bahasa Sunda mesti kita. Tidak bisa juga Pak, itu kelemahan kita juga. Bahasa Indonesia pun kalau diuji, ya salah kabeh.
Nah, ini kekurangan kita ya. Jadi yang patut di-underline pada kajian ini adalah menguasai banyak bahasa untuk diutus dalam menyampaikan suratnya dari kalangan sahabat. Itu kalau saya cantumkan semuanya Pak, itu bisa sampai 10 halaman. Ini masih 2 surat 4 halaman Pak. Kalau 6 surat, belum nanti saya cetakan hadis-hadis Nabi tentang belajar bahasa. Itu bisa sampai 12 lembar Pak nanti ini. Tapi kalau jenengan mau ngopi monggo. Ini buat catatan saya pribadi ini. Ya. Gitu. Nah, ketika Rasulullah hendak menulis surat yang akan ditujukan kepada para raja, ada salah satu dari sahabat, ini tidak disebutkan di sini, sesungguhnya mereka tidak akan ada yang mau menerima surat kecuali di stempel. Nah, ini penting stempel. Sekarang ini menjadi sebuah administrasi dalam hal surat menyurat. Maka kemudian dibikinlah beliau stempel yang terbuat dari perak yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Kalau di kitabnya ada tulisannya Pak, Nabi Muhammad, lafaz Nabi Muhammad di bawah, Rasululnya di atas Nabi Muhammad, Allahnya paling atas. Mungkin nggih. Jadi di cincinnya itu terstempel lafaz Nabi Muhammad, atasnya kalimat Rasulun, yang paling atas kalimat Allah, Muhammad Rasul, itu dijadikan sebagai stempel. Nah, itu cikal bakalnya Pak. Ya, jadi sekarang yang terkenal stempel ya, kalimat itu Muhammad Rasulullah bermula dari hal surat menyurat. Ya, ini Pak. Ya. Ini. Terbuat dari perak, boten emas. Boten emas, perak. Yang disusun dalam 3 baris. Nah, menurut Al-Alamah Al-Masufuri, Rasulullah mengutus para kurir, yaitu kurir surat pada awal bulan Muharram tahun yang ke-7 minal hijrah, beberapa hari sebelum pergi ke Khaybar. Adapun 3 raja, saya di sini baru 2 Pak, di sini. Yang pertama, Raja Habasyah, atau namanya Najasyi Al-A'sama bin Al-Abjar, itu Pak. Jadi surat dakwah Rasul SAW yang disampaikan pertama kali untuk penguasa di luar Jazirah Arab adalah surat yang ditujukan kepada Raja Najasyi. Surat seruan untuk masuk Islam ini disampaikan pada tahun ke-5, tahun ke-5 atau 8 Masehi, ya, dikirim oleh Nabi dengan mengutus Amru bin Umayyah Al-Dhamiri. Saat itu Raja Najas menganut agama Nasrani. Kalau sini Kristen dicoret mawon, sebetulnya Nasrani belum identik juga dengan Kristen. Alasannya mengapa beliau memilih Raja Najas untuk tujuan pertama kali, jenengan masih ingat, karena sepupu beliau yang bernama Ja'far itu ketika awal-awal hijrah yang dari Mekah tidak langsung menuju ke Madinah, tetapi ke Najas ini Pak, dibuka malih, makalahnya dibuka malih awal-awal, bagaimana awal hijrah, tapi belum ten Madinah, belum ten Madinah itu Ja'far itu hijrahnya ke Habasyah ini, dan diterima baik oleh Raja Habasyah. Kemudian disusul oleh orang kafir musyrik dari Mekah Pak, supaya apa? Meminta Raja Habasyah mengembalikan Ja'far dan lain-lain ini supaya apa? Dikembalikan ke Mekah. Itu. Kemudian terjadilah dialek 3 orang, Ja'far, Sufyan yang belum masuk Islam, dan Raja Habasyah itu.
Hal ihwalnya mengapa kok sampai terusir dari Mekah itu Pak, ditanya itu. Nah, bagaimana, apa pendapatmu tentang Islam, siapa Muhammad, itu macam-macam Pak itu Pak. Ternyata cocok dengan ramalan dari kitab Injil itu Pak. Sehingga apa? Raja Habasyah menolak permintaan dari Sufyan. Itu ya, itu alasannya Nabi mengirim pertama kali surat itu ke Raja Najas yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin beberapa tahun lalu sebelum mereka melakukan hijrah ke Madinah. Ini sampun saya sampaikan, monggo makalane dibuka malih. Hilang Ustaz. Repot nak hilang-hilang terus ngoten nggih. Mengenai pengiriman surat ini ada banyak pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan surat tersebut ditulis oleh Rasulullah pada tahun ke-7 atau akhir tahun ke-6 setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat yang dibawa oleh Ja'far ketika hijrah ke Habasyah bersama rekan-rekannya pada periode Mekah. Nah ini ya. Al-Bayhaqi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq mengenai teks surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad kepada Raja Najash. Sampai sekarang teks-teks itu masih ada. Masih ada. Ya. Itu, tapi tidak ada yang semerapa tulisan Arab kuno kan ya. Tidak ada titik-titiknya mboten wonten. Kayak bab mboten gundul. Luwih gundul malih niki. Nah gundul karon sing niki beton niki gundul ngoten lho. Niki lebih gundul maneh. Maksudnya apa? Belum ada titik. Kados ba enten satu titik di bawah gitu. Nuktoh, tak, nuktotani di atas, sa 3 titik di itu ndak ada dulu, Pak. Mboten wonten di atas gundul malih ngoten nggih. Mak kita tulisan gundul niki gundul, tapi niki luwih gundul malih ngoten. Nggih. Udah berarti gundul iki gundul licin. Jadi mboten wonten ya itu tidak ada titiknya Pak, sama sekali mboten wonten. Jadi di zaman Nabi itu tidak ada titik-titik, tidak ada Pak. Itu baru generasi jauh dari ketika salah seorang anak kecil membaca keliru Pak. Akhirnya loh ini bahaya ini, akhirnya baru para ulama berusaha untuk memberikan tanda. Itu ceritanya Pak, panjang ya. Itu sekarang masih ada ya. Jenengan browser mungkin tahu bagaimana, ada yang ada sipun suwe-suwe tapi masih terlindungi dengan baik. Beberapa surat-surat Nabi itu masih terlindung dengan baik. Kita pun Rasul salam ilan Najasyi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin. Nah ini Pak. Nah, ini sampun jelas Pak. Nah, jenengan maca sing asing nggih mboten saged. Ini sudah diterjemahkan, maksudnya ditulis ulang oleh para ulama sehingga Pak bisa kita baca. Jenengan nulis sing asli Pak nggih, mboten semerap nggih. Kula mentelengi Pak. Kula sing asli kali sing ngeten iki kula padhaken ngeten. Oh, ngeten gitu. Jadi hak ngeten mawon hak. Sret ngeten mawon ngeten itu. Itu min Bismillahirrahmanirrahim didahului dengan kalimat pembuka Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah ilan Najasyil ashamil mulk Habasyah salamun alaik inni ahmadullah ilaik Allahul ladzi la ilaha illa wal malikul quddusus salamul mu'min al muhaimin wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wal kalimatu alqaha ila Maryamul batul at-tayyibah al-hasinah fahamalat bi Isa fa khalaqallahu min ruhihi kama khalaqa Adam bi yadihi wa inni ad'uka ila Allah wahdahu la syarikalah wal muwalatu ala ta'atihi wa an tattabi'ani wa tu'minu billadzi ja'ani fa inni rasulullah wa inni ad'uka wa junuduka ila Allah azza wa jalla wa qad walaqtu wa sunahtu taqbalu nashi wassalamun ala man ittaba'al huda. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah, salam kepada Najasyi, pembesar Habasyah,
Salam kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Ini beberapa riwayat kemarin saya lihat ada beberapa perbedaan, Pak. Ada beberapa perbedaan. Di antaranya saya kutip di sini fikut dakwah yang ditulis oleh Pak Natsir di sini. Sesungguhnya aku bertauhid kepada yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Pemberi keselamatan, yang Maha Pemberi keamanan, yang Maha Pelindung. Dan aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam, Roh Allah, yang terjadi dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, yang baik dan menjaga diri, lalu mengandung Isa dari wahyu dan tiupannya, sebagaimana menciptakan Adam dengan tangannya. Aku mengajak engkau kepada Allah yang Maha Esa, tidak mempersekutukan sesuatu baginya, dan taat patuh kepadanya, dan mengikuti aku dan meyakini ajaran yang datang kepadaku. Sesungguhnya aku utusan Allah, dan aku mengajak engkau dan tentaramu kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Aku telah menyampaikan dan telah aku nasihatkan, maka terimalah nasihatku. Salam bagi yang mengikuti petunjuk ini. Itu bunyinya, Pak. Jadi Nabi itu menulis surat seperti ini itu tidak angger nulis, Pak. Bukan angger nulis. Maksudnya apa? Nabi itu minta ditulis kalimat ini, beliau itu tahu dengan kondisi yang akan orang yang akan dituju oleh surat itu, Pak. Jadi sehingga Pak boten komunikasi, betul-betul tahu Nabi itu luar biasa Nabi, Pak. Kalau panjenengan boten Pak, nulis kadang-kadang kok dene jenengan nulis pacaran biyen lah gitu. Pacaran biyen kan harus tahu yang akan dituju gitu. Nah, kemudian sekalian yang dirahmati Allah, setelah Amir bin Umayyah ad-Dhamiri menyampaikan surat beliau kepada Raja Najasy itu, kemudian alhamdulillah diterima baik oleh Raja Najasyi dan dibales oleh beliau. Kalau di Rakhul Maktum tidak ada, Pak, balasannya. Kalau di sini juga tidak ada balasannya. Ini saya temukan di kitab Fikih Dakwah Pak Natsir. Ini balasannya, Pak. Jadi setelah Nabi menulis, dibaca, diterima oleh beliau, kemudian beliau menyatakan Islam. Nanti Islam, tapi beliau bukan sahabat. Mengapa? Karena belum bertemu dengan Nabi. Sezaman dengan Nabi, tapi belum pernah ketemu dengan Nabi, belum bisa disebut sahabat. Sama dengan Uwais sahabat sezaman dengan Nabi, bahkan Uwais itu bertamu ke Nabi, datang ke rumah beliau, tapi beliau perang dibuka malih, perang Uhud. Jadi Uwais itu sudah sampun dugi di rumahnya baginda Nabi, tapi beliau tidak ada, itu pun belum bisa disebut sahabat karena belum ketemu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, Pak, dimulai lagi juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ila Muhammadin Rasulillah min Najasyi salamun alaik ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh alladzi la ilaha illa huwa amma ba'd faqad balaghani kitabak ya Rasulullah. Faqad, maka teman-teman, balaghani, sudah sampai surat jenengan, sudah sampai kepada saya, wahai utusan Allah. Fama dzakata min amri Isa Farabbis sama wal ab anna Isa la yazid ala ma dzakarta innahu kana dzakarta wa qad arafna ma ba'asta bihi ilaina fashhad annaka rasulullah. Nah ini, Pak, saksikan ya gitu. Bahwasanya jenengan adalah utusan Allah, shadiqan musaddiqan wa qad bay'atuka gitu. Beliau juga mau berbaiat kepada Nabi melalui surat. Sudah bersaksi, bersyahadat, berbaiat kepada Nabi, tapi melalui surat. Nah ini temenan, Pak. Ini.
Berarti menyatakan sebagai berbaiat itu boleh melalui, kalau tidak dimungkinkan boleh melalui surat. Kalau sekarang sampun zamannya canggih, cukup napa? HP, video call betul, telekonferensi betul, bisa Pak, cukup. Ya. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan yang sekarang yang lagi marak, bagaimanakah akad nikah video call? Nah, lanange ten Jakarta, sing wedok ten Sumatera misalkan jauh. Gimana Ustadz? Nah, ini repot ini kita. Atau di luar negeri, boleh enggak akad nikah melalui telekonferensi? Nah, semrap hukumnya. Jangan cari nih, napa niku akad nikah ngoten niku Pak, ngoten nggih. Nah, itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Muhammad Rasulullah dari Najas Asomah, kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi Allah dari Allah dan rahmat Allah serta barokahnya, demi Allah yang tidak ilah selain Dia, amma ba'du. Raja Najas telah memahami isi surat dari engkau, bahwasanya isi surat tersebut adalah menyebutkan sebagaimana yang ditulis dalam kitabnya. Raja Najasyi juga menyambut sepupu Rasulullah yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian menyatakan keislamannya. Jadi apa dasarnya di dalam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Pak? Setelah peristiwa keislaman Raja Najasyi ini sampai kepada beliau Kanjeng Nabi, lalu beliau memerintahkan Raja Najasyi untuk mengirim kembali rombongan Ja'far ke Mekah, dan Raja Najasyi pun mengabulkan permintaan beliau dengan mengirim rombongan Ja'far mengendarai 2 perahu. Setelah itu mereka bertemu dengan Rasulullah di Khaybar pada bulan Rajab tahun ke-7 setelah perang Tabuk. Raja Najasyi kapundhut. Nah, kemudian ketika beliau mendengar itu, beliau terpukul, sedih, kemudian dasarnya ini beliau melakukan sholat gaib. Ya, hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi itu menyiarkan na'an Nabiyyu an-Najasy. Nabi itu mengabarkan, menyiarkan tentang apa? Ya, Raja Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi, di mana beliau pada hari itu meninggal dunia. Kharaja bihim ila musalla. Kemudian Nabi keluar bersama para sahabat ke musalla, tanah lapang. Fasaffa bihim, kemudian beliau mengatur shaf, itu wa kabbar arba'an, dan kemudian beliau bertakbir 4 kali. Jadi Raja Habasyah itu memeluk Islam, ini dasarnya. Ada yang menolak, gitu, Pak. Menolak suratnya Nabi sampai disobek-sobek, Pak. Dianggap Nabi itu sebagai abdun, hamba, Pak. Gitu, Pak. Cek wani-wani nih, gitu kan. Nah, ketika itu Nabi membalas di rumah beliau, Pak. Gitu. Sawhajimur Rum min ukri baiti. Aku akan robek-robek kerajaan Romawi itu dari dalam rumahku. Itu terbukti, Pak. Dawuhnya Nabi Sawhajimur Rum min ukri baiti, itu baru generasi kedua Rum jatuh, Pak. Itu doanya Nabi. Dari dalam rumah beliau ketika mendengar surat beliau itu sobek. Nah, gitu. Gitu. Nah, Najasyi adalah Raja Habasyah atau Ethiopia. Ya. Beliau memiliki jasa mulia kepada para sahabat yang hijrah ke negerinya ketika orang-orang Quraisy menekan mereka dan sebelum penduduk Madinah memeluk Islam. Najasyi memuliakan mereka, kemudian ketulusan niatnya, kesungguhannya mengikuti kebenaran, dan kesediaannya mencampakkan kesombongan, membimbing dirinya untuk masuk Islam, Pak. Itu. Yang kedua, Raja Heraklius. Heraklius atau dalam bahasa Latinnya adalah Flavius Heraklius Augustus, gitu, Pak. Dalam bahasa Latin. Gitu.
Memang kalau kuliah di Unida Gontor itu ada materi bahasa Latin. Saya tahu. Jadi di Unida Gontor itu saya belum tahu di fakultas apa, itu ada mata kuliah bahasa Latin. Nanti saya sampaikan beberapa hadis yang berkaitan perintah Nabi untuk mempelajari bahasa asing. Itu, merupakan kaisar Bizantium atau Romawi Timur yang berkuasa selama 30 tahun, yaitu sejak 5 Oktober tahun 610 sampai 11 Februari tahun 641 setelah ia mampu melengsarkan Pohus. Nah, ini diantara surat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdillah ila Hiraql al-azim Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Nabi selalu menulis salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Itu bagi yang non muslim. Kalau bagi sesama Islam pripun? Itu kalau ketemu langsung, kalau tidak ketemu langsung, itu dulu Ustadz Ali Garomli, Allah yarham, beliau pernah mengajar saya ngeten. Caranya untuk menyambung silaturahim, itu beliau pernah mengungkapkan ngeten, baligh salami ilaihi, sampaikan salamku kepadanya, atau bahasa Jawane titip salam yo. Nah, ngoten Pak. Jarang gini dengan gue. Titip salam nang Pak kono ae. Itu harus kita kembangkan Pak, ngoten. Harus kita lestarikan. Nabi mengajarkan seperti itu Pak. Itu. Nabi ini secara nggak langsung mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak ketemu titip salam. Kok mboten nanti kepanggil si fulan, oh nggih titip salam nggih. Nah, ngoten. Itu kami di pesantren jadi gitu Pak. Kalau ada anak-anak datang ke rumah panggil salam nang bapak mulai salam dan wong tua ngoten. Itu cara kita mengajar supaya Pak tetap sambung. Fa inni ad'uka bida'watil Islam aslim taslim. Wa yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmul irsayin. Itu Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, pembesar Romawi, salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ini saya mengajak Tuhan menuruti ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam, Tuhan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali kepada Tuhan. Kalau Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Arisiyin menjadi tanggung jawab Tuhan. Kemudian beliau mengutip dawuhnya Allah, a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Itu surah Ali Imran ayat yang ke-60 ke-64. Jadi coba dengan lihat 2 surat saja antara Najas dengan Heraklius itu berbeda Pak. Tapi beliau itu tahu psikologi yang akan dituju Pak. Itu nggih. Itu. Kemudian di fikih dakwah yang dikarang oleh Pak Nasir nggih, itu selain kepada Heraklius sampun, kemudian Najas sampun, juga ada kepada surat kepada Raja Persia Abrwais bin Harmizan bin Anushirwan. Kemudian ada lagi surat kepada Muqawqis pembesar Mesir dan Iskandariyah serta jawabannya. Kemudian ada lagi surat kepada Al-Munzir bin Sawi dan jawabannya. Kemudian ada lagi surat kepada 2 orang Raja Oman dengan utusan Amir bin As. Kalau Pak Nasir ada 6. Kalau di Ar-Rahiqul Maktum 4. Nanti monggo kalau jenengan mau di sini ada. Nah, berikutnya sekalian hadis tentang pentingnya mempelajari bahasa Pak. Ini Pak.
Yang pertama bahasa Arab. Nggih. Nabi dawuh uhibbul Arab lisalasin. Aku demen karo wong Arab, mboten wong Arab maksudnya nggih. Mboten wong Arab nggih. Saya suka nggih demen juga Pak wong Arab Pak gitu. Nggih, mane ayu-ayu nggih. Mancung-mancung nggih. Uhibbul Arab lisalasin. Saya suka Arab karena 3. Nggih. Li'anni Arabi. Dikarenakan saya orang Arab. Wal Quran Arabi. Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalamun al-jannah Arabi. Dan di dalam surga apa? Ngomongi bahasa Arab. Makanya jenengan belajar bahasa Arab. Nak jenengan besok ten surga kayak bahasa Arab. Kenapa jenengan? Ayo, mana jenengan belajar bahasa Arab? Jenengan ten surga mana kayak bahasa Arab kenapa? Jaluk ngombe nang malaikat kenapa? Masa ngaten serap-serap ngoten. Gitu. Bahasa Arab Pak nggih. Jenengan ditakoni malaikat mungkar nakir teng kuburan napa jenengan? Marrobuka. Sapa Tuhanmu? Awalnya penting belajar bahasa Arab Pak. Jadi misal teng kuburan ditakoni bahasa Arab, iso jawab bahasa dengan bahasa Arab. Nang surga benjing, nang mlebu surga, nggih Pak. Dengan tahadus bin nikmah di sana berbicara dengan penikmatan. Kabeh ngomong bahasa Arab jenengan mosok menengai nang pojok surga gitu mawon gitu. Bingung gitu nggih. Nggih itu. Yang kedua kalian pentingnya pendidikan bahasa Suryaniyah Pak. Bahasa Suryaniyah itu bahasa aslinya Bible. Injil. Suryaniyah, bahasa Suryani Pak. Zaid bin Sabit itu diperintah oleh Nabi belajar 2 bahasa. Itu beliau, itu saya baca hadisnya beberapa kali, itu saya takut salah paham. Ini beliau belajar 6 bulan atau setengah bulan, itu sudah mahir Pak. Jadi Nabi itu tidak percaya dengan orang Yahudi. Makanya Zaid bin Sabit disuruh belajar bahasa Yahudi. Supaya apa? Ketika berkirim surat, itu Nabi itu tidak diapusi Pak. Jadi ketika Nabi kirim surat dengan bahasa Yahudi itu Zaid bisa seret. Ketika Yahudi membalas itu Zaid menerjemahkan dari bahasa Yahudi ke bahasa Arab. Itu pentingnya Pak. Ini Zaid bin Sabit Pak itu. Beliau hanya di sini nih. Sekejap ya, sekejap ya. Ini hadis cukup panjang Pak nggih. Cukup panjang hadisnya dari Imam Bukhari. Nggih. Saya ambil yang paling pendek saja. Ini cukup panjang nggih. Saya paling pendek saja nggih. Amaroni Rasulullah nggih. An ata'allama lahu kitab Yahudi. Jadi Nabi itu memerintahku untuk belajar kitabnya Yahudi. Qala ini wallah ma amana Yahudi ala kitabin. Qala famarra bi nisfu syahrin. Nah niki Pak. Saya belajar bahasanya orang Yahudi itu hanya nisfu syahr, setengah bulan Pak, sampun mahir Pak. Hatta talamtukana idza kataba ila yahud katabtu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah Zaid sebagai penerjemah. Itu. Jadi Zaid itu mempelajari bahasa Suryani, bahasa Yahudi itu tidak sampai 1 bulan selesai Pak. Luar biasa nih. Nah, mana nak menawi jenengan punya yugo mari diperintah untuk belajar bahasa asing. Itu penting. Yang kedua, pendidikan bahasa Persia, bahasa Farsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Annal Hasan ibn Ali akhadha tamrah min tamrin shadaqah. Jadi pernah Hasan, cucunya Nabi itu Pak, mengambil tamar dari sedekah shadaqah itu Pak. Faja'ala fi famihi, kemudian dimakan oleh Hasan Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi dawuh bil Farisiyah dengan bahasa Persia. Kah Pak ngoten. Mriki tulisannya kah ngoten Pak. Nggih. Artinya buanglah.
amma ta'rifu anna la na'kulu sedekah. Ketahuilah bahwasanya apa, kami ini tidak boleh makan dari harta yang diambil dari Nabi dan keluarganya tidak boleh mengambil dari barang sedekah, tidak boleh. Itu Nabi berbahasa dengan bahasa Persia gitu. Yang kedua, pendidikan bahasa Habasyah, Ethiopia, Pak. Itu. Nah, dari beberapa 3 hadis ini, Pak, bahasa Yahudi, Persia, Habasyi, itu artinya untuk sekarang ini, kalau kita terjemahkan sekarang ini, Nabi itu memerintah umatnya supaya bisa atau mahir selain bahasa Arab. Ngoten lho, nggih. Sekadung to wis tuwa, yo anak sampeyan, putu sampeyan. Ojo bahasa Indonesia Jawa to, gitu. Arab yang utama, kemudian Inggris yang ketiga pilihan. Tujuannya Pak ini wow, Pak. Supaya kita itu menjadi umat yang apa? Yang pandai, nggih. Ojo wong tuane 2 bahasa, anake 2 bahasa. Kayak enak perubahan-perubahane. Jenengan Arab nggih. Kalam Arabi saged. Bisa kalam Arabi nggih, insyaallah nggih. Iso na'am. Na'am. Jadi ini penting, Pak nggih. Nah, makanya itu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi melalui yang bisa kita garis bawahi pada kajian ini adalah Nabi itu memerintah supaya umatnya itu juga sama-sama belajar bahasa. Selain Arab, Inggris, ya, maka saya juga pernah belajar bahasa, Pak. Tahun 2000-an kuliah bahasa Arab, 2004 saya mengambil bahasa Perancis, 2010 saya mengambil bahasa Belanda untuk studi hukum. Karena saya orang hukum, maka saya 2010 itu saya mengambil di dulu namanya YPKIB, Yayasan Pendidikan Kebudayaan Indonesia Belanda. Itu di bawah naungan Erasmus Mundus di Jakarta. Itu. Jadi ya alhamdulillah di pondok Arab gitu. Kuliahnya juga Arab. 2004 sempat mengambil bahasa Perancis di Penjen Perancis, kemudian 2010 mengambil bahasa Belanda untuk studi hukum. Nah, penting Pak, itu. Jadi supaya apa? Umat ini bisa tahu sebagai apa? Karena bapak-bapak kita mencontohkan itu semuanya, Pak. Bapak-bapak kita mencontohkan penguasaan beliau-beliau itu banyak bahasa, terkhusus bahasa-bahasa Semit, bahasa kuno. Nah, itu jarang sekali. Ada cendekiawan kita namanya Ustadz Dr. Samsudin Arif. Itu beliau bisa bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Hebrew, itu bisa, Pak. Inilah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini, bagaimana dakwah Nabi keluar, selain mengutus utusan, beliau juga menulis surat korespondensi terhadap raja-raja yang ada di luar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.